Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya rekan dan rekan kita semua? Kembali lagi di podcast kedua LKPP, Lembaga Konseling Pelajar Putri. Nah, di sini kita kedatangan narasumber yang keren dan juga memiliki banyak prestasi. Nah, di sini kita sapa dulu ya narasumber kita satu-satu. Nah, selamat sore rekan Nita Nina. Sore rekan Nita Sepri. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Selamat sore rekan Nita Nurul. Selamat sore. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dari kena macet nggak sebelum berangkat ke sini? Aman sih. Alhamdulillah aman. Macet aman Jogja. Ya. Jogja malam minggu emang mau macet gitu kan ya. Terus nah sebelum kita mulai podcast selanjutnya, lebih baik dan lebih akrab kita untuk menyapa narasumber kita kali ini, saya bakal membacakan salah satu CV yang mungkin bisa menjadi motivasi kita semua ya untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu. Nah, Mbak Nina ini sendiri mempunyai latar belakang sebagai bimbingan konseling ya, Mbak? Ya, lulusan BKI. BKI. Nah, di mana Mbak lulusan dari kampus mana nih kalau boleh tahu? Aku lulus bulan Agustus kemarin dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di UIN Suka anak ya, UIN anak UIN. Nah, Mbak Nina ini juga pernah menjabat sebagai sekretaris di PC IPPNU Cirebon ya, Mbak Nina. Betul. PAC. Oh, PAC ya, PAC. Sedangkan di PC sebagai COLKPP juga, Mbak ya. Alhamdulillah kita satu server, Mbak ya. Satu server. Nah, sedangkan sekarang karena sudah berhijrah ke Jogja, mungkin pernah berhijrah di PAC Gondokusuman ya kalau tidak salah, Mbak Nina sebagai ketua IPPNU. Betul Mbak Nina? Iya. Keren sekali ya. Baru mendengar sedikit aja kita udah terpukau ya sama jabatan-jabatan dalam organisasi. Sedangkan di PAC terdengar katanya sebagai ketua IPPNU ya Mbak Nina di PC Kota Yogyakarta. Betul, sampai 2026 insyaallah. Semoga amanah dan kuat ya pundaknya Mbak Nina. Kuat ya. Nah, Mbak Nina ini juga mempunyai prestasi yang luar biasa juga kan, banyak sampai kita tidak bisa menyebutkan satu persatu gitu kan. Nah, salah satunya sebagai mahasiswa pertukaran. Betul Mbak Nina? Ya. Pertukaran mahasiswa dan juga perwakilan Kongres Mahasiswa BKI seluruh Indonesia yang bertepatan di Palembang. Betul Mbak Nina? Nah, mungkin itu salah satu prestasi yang bisa disebutkan ya. Tapi prestasi beliau ini masih banyak dan wah bisa memukau kita semua ya. Nanti buat teman-teman yang pengen tahu apa aja nih prestasi yang diraih sama Mbak Nina, boleh dikontak Mbak Ninanya. Di bawah meja. Terus kita beralih ke rekan Nita Nurul yang Masya Allah tidak kalah keren juga. Halo rekan Nita Nurul. Halo. Rekan Nita Nurul ini juga mempunyai latar belakang sebagai sarjana manajemen ya rekan Nita. Betul. Nah, rekan Nita Nurul dulu kuliah dan lulusan dari kampus mana kalau boleh tahu? Ya, sejalur di Universitas Nahdlatul Ulama sama-sama hijau ya. Sama-sama NU-nyel. Kalau kata orang sekarang NU-nyel gitu kan. Nah, rekan Nita Nurul ini juga nggak kalah keren ya. Sebagai apa ya? Rekan Nita Nurul juga mempunyai banyak dan mengikuti banyak organisasi. Salah satunya pernah menjadi sebagai ketua IPPNU di PAC Banguntapan. Betul rekan Nita Nurul? Betul. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Sedangkan di PC menjabat sebagai ketua. Kebetulan. Iya. Nah, kebetulan nggak ya? Ya, di PC rekan Nita Nurul menjabat sebagai ketua PC IPPNU Kota Bantul ya, maksudnya Bantul. Nah, selanjutnya juga rekan Nita Nurul ini juga mempunyai banyak prestasi yang mungkin nggak bisa disebutkan satu persatu ya. Salah satunya yaitu meraih beasiswa Jarum. Keren banget nih. Ini banyak banget mahasiswa yang menginginkan beasiswa ini tapi kayak susah banget untuk meraihnya gitu ya. Nah, selain itu juga rekan Nita Nurul ini mengikuti salah satu kompetisi bisnis plan yang bisnis itu kalau boleh tahu diadakan di mana ya rekan Nita Nurul? Itu dilaksanakan oleh
KMNU regional DIY. Oh, DIY. Berarti masih di Jogja juga Iya, gitu masih ya? di Jogja. Nah, di sini kira-kira rekanita sekalian sudah tahu apa yang mau kita bahas perbincangan di podcast yang kedua ini? Belum ya? Belum tahu ya. Di sini aku kasih sedikit ya, spill ya. Di sini kita bakal membahas tentang menguatkan peran pelajar sebagai generasi perubahan. Mungkin dari saya, rekanita semua, dan juga teman-teman semua di luar tahu generasi perubahan itu apa, tapi kan belum tentu bisa memaknai dan mengartikan generasi perubahan itu sendiri apa. Mungkin dari rekanita Nurul atau rekanita Nina mempunyai pendapat atau pandangan maupun perspektif tentang perubahan generasi perubahan itu sendiri. Monggo siapa dulu? Oke, mungkin kita berbicara tentang perubahan kali ya. Kalau ini sebelumnya kita nggak menyinggung sedikit tentang teoritis ya, jadi pure atas dasar perspektif kita sendiri, pandangan kita sendiri. Ada salah-salah dikit, mohon maaf lah ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau kita berbicara soal perubahan, yang pertama mungkin kita memaknai secara sederhana itu dengan bahasa kekinian mungkin move on gitu ya. Oh Kita iya, beranjak betul, move dari on. sesuatu yang kita mungkin berada di zona nyaman nih selama ini, kita bisa beralih ke perubahan. Nah, perubahan itu kan berarti orientasinya positif ya. Betul. Nah, kalau kita sambungkan dengan konteks pelajar hari ini, berarti kita berubah itu berarti kita mau terus berinovasi nih. Karena dalam Islam sendiri kan kita berpaham sebagai orang muslim yang bukan berpaham sebagai jumhur gitu. Betul Jadi sekali. harus dinamis. Betul. Nah, untuk pelajar hari ini mungkin gimana sih caranya untuk bisa menjadi pelajar yang bisa bertransformasi ke ranah yang positif? Nah, mungkin itu kita akan berbicara tentang proses ya. Betul banget. Proses itu kan pastinya pahit. Berarti kalau kita mau berubah, kuncinya kita harus mau menerima kepahitannya dulu nih. Iya, betul sekali. Bagaimana dan langkah-langkahnya mungkin kita bahas nanti kali ya. Aku Iya, juga boleh. penasaran dari pandangan dari Nah, betul nih. Itu mungkin sedikit perspektif dan pandangan dari rekan Nina. Mungkin dari rekan Nurul mempunyai pandangan yang lebih gokil dan lebih apa ya? Ya, monggo kita dengarkan sama-sama. Dari rekan Nurul bagaimana? Oke, generasi perubahan, dari kata perubahan itu kan jelas berarti kita mau berubah dari kebiasaan lama menuju ke kebiasaan baru. Karena seperti yang kita ketahui bersama, era globalisasi ini kan membawa banyak sekali hal-hal baru yang dahulunya tidak ada. So, generasi perubahan ini adalah generasi yang mau menginovasi, mencari hal-hal yang untuk kita kembangkan di masa depan, karena hal-hal di masa lalu itu tidak selamanya sama. Betul. Tidak akan, jadi kita butuh hal-hal menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang akan ada di masa depan. Nah, itu bagaimana caranya? Ya tadi kita dengan seperti yang disampaikan oleh Nina, Betul. berinovasi, kemudian juga mau keluar dari zona nyaman. Karena yang disebut dengan zona nyaman itu kan berarti saya nyaman seperti ini dengan kebiasaan lama, saya nggak mau keluar. Ya udah, saya maunya kayak gini aja, yang penting hidup mengalir. Nah, itu adalah salah satu bentuk yang mungkin menjadi mindset kita harus berubah. Kita harus mau lebih dan lebih lagi menyesuaikan dengan apa sih yang tantangan yang ada di depan kita. Itu mungkin sekilas tentang perubahan. Mau berubah, mau bergerak. Iya, betul. Mungkin itu pendapat dari rekanita semuanya. Nah, biasanya kan dalam perubahan ini kita berbicara tentang perubahan itu mungkin kita mudah dalam berbicara, tapi kan dalam peran untuk menjadi perubahan itu sendiri berjalan mungkin banyak sekali geronjalan batu-batu kecil yang harus kita lewati. Nah, di situ mungkin peran pelajar IPPNU itu sendiri, yang khususnya yang IPPNU ya, itu sebagai generasi perubahan untuk mewujudkan cita-cita atau suatu lingkungan yang baik itu sendiri, bagaimana kira-kira? Oke, dari siapa nih? Oh, boleh. Itu dulu. Ini langsung tunjuk aja. Iya, mungkin izin ya untuk kaitannya dengan cara dari teman-teman IPPNU ya, khususnya kita nanti mungkin yang paling basic ya, paling basic itu kita harus punya kemauan tinggi untuk belajar. Itu poin banget sih, karena aku melihat banyak ya teman-teman yang sebenarnya itu berpotensi banget untuk bisa membawa organisasi ke ranah yang lebih maju, tapi mungkin karena dari entah merasa cukup atau
dari waktu dan kendala lainnya juga itu bisa menjadi gerakan kita tuh terhambat gitu. Nah, mungkin untuk caranya sendiri ya alhamdulillah ya sejauh kami berjalan di PC IPPNU Kota Yogyakarta, kita merealisasikannya melalui program kerja. Dan yang udah berjalan kemarin ya kita alhamdulillah berubahnya itu dalam skrup kecil dulu, kita mengadakan acara kecil-kecilan dulu. Dan yang paling enak untuk berubah itu berkolaborasi, karena kita berkolaborasi, kita kan ya komunalnya masih kecil nih untuk lingkup di PPNU. Nah, kalau mau berdampak yang lebih luas, kita berkolaborasi, dan kemarin kita udah mencoba untuk berkolaborasi dengan Fatayat, dengan Muslimat, dengan IPM Jogja juga, dan dengan instansi lainnya untuk seminimal mungkin kita bisa berdampak gitu di lingkungan khususnya pelajar ya. Mungkin itu sih. Nah, itu kalau dari Mbak Nina mungkin menyarankan untuk kita saling berkolaborasi mungkin ya. Nah, tapi kan salah satu faktor utamanya mungkin lingkungan juga mempengaruhi kan. Betul. Nah, kalau faktor dalam perspektif faktor lingkungan itu sendiri mungkin untuk merubah, mengajak generasi dalam perubahan itu sendiri bagaimana Mbak Nurul? Oke. Saya cukup meng-highlight dari Mbak Nina tadi, kolaborasi. Mungkin salah satu hal yang sering kita rasakan itu adalah teman-teman IPPNU itu berada di zona nyaman, dan akhirnya kayak ya udah aku bergerak itu di lingkungan NU aja. Itu menurutku sesuatu yang harus kita ubah, karena kita itu di sini sebagai pelajar, dan bukan berarti karena kita di bawah NU terus kita membatasi ruang gerak kita di ranah NU aja. Makanya tadi disebutkan udah ada kolaborasi dengan IPM, kemudian dengan organisasi-organisasi lain, itu sangat luar biasa. Nah, bagaimana caranya untuk meraih ke sana? Yang pertama itu kalau dari saya sendiri dibantu itu lebih ke penguatan internalnya terlebih dahulu. Jadi internalnya itu lebih dikuatkan, kemudian dari situ kita menyamakan satu pikirannya itu lebih mau ke arah mana sih sebenarnya pelajar Bantul, nanti juga pelajar Kota Yogyakarta ini mau dibawa kemana sih, pelajar NU secara umum tuh mau kemana sih. Nah, dari situ setelah adanya persamaan perspektif, kemudian kita mulai menyusun peta-peta kolaborasinya nanti itu bisa dengan baik stakeholder di bidang kepemerintahan, kemudian teman-teman OKP lain di baik di Kota Yogyakarta maupun Bantul. Nah, dari situ nanti akan membentuk atmosfer baru untuk bersama-sama kita membuat perubahan yang nyata, dan itu bukan hanya di wilayah di skup NU aja, tapi kita bersama-sama, karena Indonesia ini tuh miliknya anak muda semuanya, bukan hanya cuma punya NU, Muhammadiyah, punyanya ini, dan itu punya kita semua. Jadi itu adalah kesadaran yang harus kita tumbuhkan dari sekarang kalau kita itu harus berkolaborasi. Setuju banget ya Mbak Nina? Setuju banget, keren. Emang salah satu kuncinya itu yang paling mudah itu yang dilakukan yaitu kolaborasi. Iya, betul. Tapi kan kita nggak semata-mata untuk melakukan kolaborasi, mungkin juga punya tantangan tersendiri dalam merealisasikan hal tersebut. Nah, mungkin untuk kita merealisasikan generasi perubahan untuk mencapai ke Indonesia emas yang kita dengar sampai saat ini menjadi gongnya di dalam semua pembicaraan, itu bagaimana tantangan tersendiri itu? Tantangan tersendiri di dalam IPPNU itu tantangan tersendiri menurut rekanita Nina dan rekanita Nurul, bagaimana tantangannya? Tantangan yang mungkin saya rasakan, dan mungkin kayaknya Mbak Nina juga rasakan, dan semua kita rasakan. Iya, benar banget, karena di IPPNU ini kan sekarang isinya Gen Z ya Mbak, angkatan 2000 yang ini nih udah akrab banget dengan ini nih, gadget kayak ya udahlah, kayak mereka tuh lebih nyaman banget di dunianya dengan gadget mereka. So keinginan untuk berorganisasi ini mungkin sekarang kurang greget, menurun kurang greget. Kalau di zaman dulu mungkin Mbak Nina di Jawa Barat mungkin sangat bisa membedakan ya Mbak, atmosfer zaman dahulu dan sekarang, apalagi di Jogja ini kan juga benar-benar kerasa banget gitu ya. Nah, itu emang yang kami rasakan itu tantangannya adalah kurangnya kesadaran ingin berorganisasi. Misalnya ada pun mungkin sekedar mungkin yang penting aktif dan lain sebagainya. Nah, ikut-ikutan bahasanya. Itu ikut-ikutan ya, meskipun sebenarnya dari FOMO itu sebenarnya baik kalau kita bisa nge-treatment. Tapi itu juga menjadi salah satu mungkin hal yang cukup PR ya Mbak ya, untuk kita semua, biar gimana caranya mereka berorganisasi itu bukan hanya sekedar buat
apa ya, menghabiskan waktu tapi juga berdampak untuk dirinya sendiri dan lebih luasnya nanti untuk lingkungan sekitar. Jadi lebih ke kesadaran dari generasi muda sekarang itu yang mungkin cukup berat. Mbak Nina gimana nih? Nah, tadi aku sempat meng-highlight sedikit perkataan Mbak Nurul yang mana tentang FOMO ya. FOMO juga kalau kita lakukan dengan baik bahkan bakal berdampak positif untuk kita, bahkan orang sekitar juga ya. Nah, biasanya FOMO itu kan ada yang bersifat positif dan juga negatif. FOMO yang awalnya bersifat positif bakal bisa jadi tidak menutupi kemungkinan bakal menjadi FOMO yang negatif karena ada doktrin yang berasal dari luar. Nah, dari hal tersebut mungkin Mbak Nina mempunyai wawasan atau pendapat yang bisa disampaikan tentang FOMO atau tentang FOMO yang sebagai tantangan juga ya. Iya, betul. FOMO ya. Iya, oke. Mungkin berbicara tentang FOMO ya. Ini aku juga lucu sih sama FOMO itu karena kayaknya aku juga termasuk yang FOMO sih. Ya, kita we listen, we don't judge. Ya, aku memaknai sebagai hal yang positif ya. Tadi benar kata Mbak Sepri, benar banget itu gimana personnya dari individunya untuk memaknai FOMO itu sebagai hal yang seperti apa. Tapi kalau ada FOMO temannya ikut organisasi terus yang lainnya pada ikut, itu kan menguntungkan buat kita ya. Benar. Tapi mungkin itu untuk sebatas kayak FOMO itu kan ya akan berkelanjutan ya sepertinya. Tapi kita mungkin sebagai leader, sebagai pemimpin juga perlu membatasi teman-teman nih kalau memang kita melihat itu juga jadi tantangan ya kalau melihat teman-teman kayaknya FOMO-nya ke arahnya orientasinya negatif nih, kita bisa memberitahu secara secara perlahan juga untuk bagaimana kita kan banyak nih pilihan FOMO yang positif, misalnya ziarah pakai backsoundnya yali itu kan saya juga. Nah, itu bisa kesana daripada mohon maaf ya daripada tiktokan joget-joget yang ya itu kreasi. Itu aku juga mengapresiasi sih kalau hal itu. Mungkin itu ya terkait FOMO ya. Ya, mungkin hal yang seperti itu mungkin didasari dari karakter personal yang emang harus diasah dengan baik ya. Nah, biasanya namanya karakter itu kan dibentuk, tidak bisa terbentuk apa yang kita maukan. Jadi harus dibentuk terlebih dahulu. Nah, mungkin karakter-karakter yang biasanya nih yang dominan atau yang rekan kita rasakan sekalian, gimana karakter yang ada di diri sendiri gitu ya sebelum kita mencontohkan orang lain sebagai role action gitu. Dari diri sendiri mungkin ya dari diri sendiri sebelum kita berbicara tentang orang lain. Dari diri sendiri sebenarnya paling mudah itu bertanya, dalam artian misalnya Mbak Sepri melihat aku tuh karakternya kayak gimana. Kadang kalau kita menilai diri sendiri takutnya bias juga ya, bias ya. Kalau mungkin yang aku syukuri selama ini ya, meskipun aku sadar banget ya banyak nggak bisanya, tapi aku masih punya sisi kemauan belajar, mau belajar, dan aku nggak pernah gengsi ketika harus bertanya sama adik-adik gitu kan. Itu malah seru sih, kayak kayak misalnya Mbak Sepri wawasannya ternyata lebih luas loh dari bidang psikologi ketimbang aku yang di konseling kan terbatas ya. Aku juga belajar gitu. Yang penting itu kemauan belajar dan membatasi diri, dan mungkin dari pribadi ya, dan dari teman-teman yang menilai aku juga belum tahu sih, belum pernah nanya. Iya sih, karena kan orang punya personality dan juga karakter diri yang berbeda-beda ya. Kita nggak bisa menyamakan, walaupun bisa dilihat dari sekilas, oh ini karakternya sama dengan ini, tapi kan tidak semuanya seperti itu gitu. Nah, mungkin dari Mbak Nurul sendiri dalam menyikapi hal tersebut untuk membangun apa yang bakal dicapai, itu karakter apa yang biasanya ada di dalam diri Mbak Nurul dan sering Mbak Nurul terapkan untuk mencapai hal yang ingin dicapai? Oke, dari aku sendiri sih gimana, ini kayaknya sama deh. Jadi kuncinya tuh dari diri kita tuh ingin tahu, rasa ingin tahu yang besar. Kemudian nanti kita breakdownnya dari ingin tahu itu kan explore, mencoba-coba, terus akhirnya ini tuh kayak niat mau tadi, kemudian kita mulai bertanya-tanya, kemudian kita mulai mencoba. Dan kemudian dari situ dari hasil kita mencoba itu menghasilkan banyak banget pengalaman yang selanjutnya tinggal kita poles lagi sebelum kita memberikan arahan ke teman-teman lainnya. Jadi kayak
aku udah pernah gagal, aku udah pernah berhasil. Jadi ketika mereka meragukan aku udah pernah kok misalnya kita kayak gitu. Kadang tuh dalam hati nggak berani ngomong langsung gitu ya. Kayak oh ya mungkin berdasarkan pengalaman. Nah, itu kan menjadi salah satu pondasi kuat untuk sebelum kita bisa meyakinkan orang lain, karena dia bener aja dia ngomong kayak gitu, dia udah pernah ngalamin. Nah, jadi tadi tanya ya Mbak ya, kita nggak malu tanya, kita mencoba dan nggak takut untuk gagal. Betul. Berarti kayak kita mempunyai prinsip sebelum kita mengimplementasikan hal tersebut, kita mencoba terlebih dahulu. Sebelum gitu. kita memberi itu ke teman-teman. Trial and error. Diri sendiri. Betul. Mungkin di sini juga sebagai pelajar mungkin. Untuk saya, untuk rekan Nita Nurul dan rekan Nita Nina gini, bagaimana cara sih kita itu memotivasi para rekan Nita lain untuk tetap hikmat di dalam organisasi tersebut. Biasanya kan di dalam organisasi mempunyai salah satu proker ya yang sering kita kenal. Nah, untuk tetap amanah dan juga menjalankan proker yang memang sudah disusun sedemikian rupa itu, gambarannya untuk hal tersebut bagaimana kira-kira? Menarik nih Mbak. Menarik ya. Kita akan lihat sharing session nih. Aku langsung bertanya ke diri sendiri sih kayak, aduh, aku sendiri kadang susah ya untuk bisa istiqomah gitu kayak itu berat banget. Dan apalagi tanggung jawab hari ini kan bukan besar lagi tapi besar banget. Harus mengajak orang lain juga yang dengan kesibukannya yang berbeda-beda. Mungkin yang paling basic ya pas di awal itu, ini cerita ya, sharing ya Mbak ya. Di awal itu aku selalu bilang, aku selalu memaklumi dan memahami kesibukan teman-teman pengurus, mau kerja, mau kuliah, oke, nggak apa-apa, aku support. Nah, mungkin aku minta waktu 1 jam, 2 jam setiap minggunya, setiap harinya kalau bisa untuk memikirkan organisasi kita. Artinya teman-teman pengurus dan teman-teman ya semuanya ya rekan Nita yang sudah masuk ke IPPNU itu artinya dia harus bisa berkontribusi dong. Kalau basicnya itu kayak kita bertanya ya, kalau di organisasi itu jangan cari apa yang kita mau, tapi kita mau kasih apa nih untuk organisasi gitu. Apalagi kalau kita berbicara soal khidmah, soal keberkahan, wah itu luas banget. Jadi emang nggak kerasa kalau kita menjalani proker itu capek ya, kadang capek tapi capeknya itu khas, kayak paham gak sih kayak capek tapi ya alhamdulillah seneng gitu. Nah itu salah satu ya mudah-mudahan menjadi keberkahan kita. Kalau memang dari teman-teman merasa ada kendala untuk berkelanjutan di organisasi ya pengennya sih ada tetap komunikasi ya, itu basic komunikasi. Yang penting 2 itu sih, komunikasi dan juga kita sama-sama menguatkan dan memahami satu sama lain kesibukan gitu. Mungkin kunci utamanya yaitu komunikasi, komunikasi. Nah, mungkin kan dari beberapa organisasi yang pernah kita ikutin atau saat ini kita ikutin, kita juga mungkin nggak sendiri, mungkin ada rekan dan rekan Nita yang membantu kita dalam merealisasikan proker tersebut. Nah, menurut Mbak Nurul nih, bagaimana kalau kita itu menghadapi sesama rekan dan rekan Nita kita yang sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik? Kita harus memahami kesibukan teman kita yang lain, sedangkan kita sendiri punya kesibukan, tapi di sisi lain kita juga mempunyai tanggung jawab dalam organisasi tersebut, karena proker yang sudah kita buat kan karena kesepakatan kita dan rekan-rekan semua gitu. Mungkin bagaimana pandangan Mbak Nurul perihal itu? Kalau dari saya sendiri, lebih dari awal emang sama sih kayak wah ini sama semua ini emang kita tahu hati banget ya. Di belakang aja. Di belakang. Jadi kalau dari aku sendiri itu emang dari awal memang aku pendekatan secara personal terlebih dahulu. Semoga nggak dibantah semua. Kalau salah komen di bawah. Kalau salah komen di bawah. Iya, lebih ke personal. Kemudian juga dari situ emang dari awal kan mereka juga udah menyampaikan saya begini ada kesibukan dan lain sebagainya. Tapi dari situ juga kayaknya sayang kalau rekan-rekan kita ini nggak lanjut gitu, karena mesti punya potensi dan lain sebagainya. Di situ ya akhirnya kita setuju dengan kesepakatan itu, namun tetap
adanya mungkin komunikasi yang kurang baik di perjalanan. Di tengah jalan itu mesti ada. Nah, lalu bagaimana dari saya pribadi mengantisipasi itu, ya itu mau tidak mau namanya seorang ketua itu juga ujung tombak dan ujung tombok gitu. Kayak tombak waktu gitu ya. Tombak waktu ini makanya kita mungkin mendapatkan pendekatan secara personal lagi. Sepele sih, mungkin reply WA dalam hal receh, mungkin kayak tiba-tiba ngirim apa receh-receh kayak gitu. Nah, itu sebenarnya dari situ kayak mulai kebangun oh ini biar ada apa ya, persepsi dari teman kita itu, oh Mbak ini aware nih ke aku. Nah itu kalau udah mulai jalan pelan-pelan baru kita masuk ke mengingatkan. Kemarin kan ada tugas seperti ini, yuk bareng-bareng. Mungkin bisa juga dikasih arahan di sini, jangan itu tidak sendiri, kita bareng-bareng. Betul. Jadi jangan pernah rasa sendiri, kita bareng-bareng. Misalnya capek ya istirahat. Tapi tetap saya menunggu realisasi dari apa yang telah rekan-rekan kita semua ucapkan di awal ketika merokat itu tadi. Nah, mungkin dari itu emang nggak ada proses yang langsung, tapi pelan-pelan mungkin nanti mulai aware, mulai datang lagi. Ya dari situ salah satu bentuk yang komunikasi ketika ada gerunjalan di tengah jalan tadi itu dari saya pribadi. Tapi seperti itu sejauh ini yang saya lakukan. Tapi emang alhamdulillah dari situ ya sedikit-sedikit solusinya mulai terpecahkan pelan-pelan ya, meskipun nggak langsung tuh, tapi ada progres lah. Proses lah ya, proses. Kalau kata orang Jawa mah alon-alon asal kelakon. Iya. Betul. Nah, gitu. Mungkin untuk rekan-rekan sekalian ini kayak pesan-pesan gitu, motivasi untuk IPPNU gitu, untuk mengajak rekan-rekan kita juga semangat dalam berorganisasi, tidak hanya di organisasi yang saat ini kita sandang ya, mungkin di organisasi luar selain IPNU IPPNU itu kesan motivasi, pesan motivasi yang bisa disampaikan kira-kira dari rekan kita Nina sendiri bisa disampaikan. Motivasi ya. Motivasi kata-kata hari ini. Jadi yang ubur-ubur kan. Kalau untuk motivasi ini yang aku buat diri sendiri mungkin ya. Ya mungkin mudah-mudahan bisa berdampak ke yang lain juga. Aku selalu mensyukuri aku bisa berproses di Jogja itu karena Jogja itu benar-benar miniatur Indonesia. Karena kalau di rumah aku nggak bisa ketemu sama Mbak Nurul, Mbak Sepri dari Palembang atau pengurus-pengurus, bahkan ada yang dari Maluku, dari luar daerah, luar Jawa, itu menjadi kekayaan. Nah, kalau teman-teman memaknai itu sebagai peluang untuk berproses, kita harusnya bisa menjadi motivasi. Betul ya. banget. Kita akan lebih kaya gitu dalam berproses, meskipun ya dari berbagai daerah itu kan karakternya beda-beda ya, itu jadi tantangan, tapi kita bisa memaknai sebagai hal yang memotivasi gitu. Betul nah, banget. Yang aku sampaikan di awal juga ya itu, untuk organisasi itu jangan tanya kita dapat apa, tapi tanyakan pada diri kita bisa memberi apa. Jangan mencari kenyamanan, tapi kita buat kenyamanannya sendiri di organisasi dengan personal yang ada gitu. Wih, keren ya. Apalagi juga Jogja itu dikenal dengan kota pelajar ya. Mungkin apalagi kalau kita rantau. Contohnya saya sendiri ya, saya rantau. Saya juga. Kamu sini doang. Apalagi kita yang datang dari luar kota Jogja gitu. Kalau di sini kita nggak benar-benar menuntut ilmu dan kita nggak banyak relasi, gimana kita mau mendapat pengetahuan yang apa yang sesuai dengan apa yang dikatakan pada awal sebelum kita masuk di sini, bahwa Jogja itu kota pelajar, sedangkan kita tidak mendapat apa-apa di kota ini gitu kan. Mungkin itu salah satu problem yang saat ini banyak dialami saya atau kayaknya kalau saya belum deh, jangan sampai gitu kan ya. Mungkin banyak bukan menyudutkan atau mengejat seorang lain ya, mungkin ada yang seperti itu. Nah, sedangkan Mbak Nurul sendiri yang memang asli warga Jogja, warlock gitu kan ya. Di sini Mbak Nurul, apakah Mbak Nurul tuh puas dengan apa yang sudah Mbak Nurul dapat saat ini yang ada di dalam di mana Mbak Nurul tinggal ini? Apakah Mbak Nurul merasa kurang gimana? Mbak Nurul merasa puas ataukah tidak dalam
mendapat relasi yang saat ini yang saat ini Mbak Nurul iya betul gitu. Oke, dari saya sendiri karena memang kebetulan asli Bantul ya guys. Bantul ya USM. Bantul. Itu memang yang saya rasakan, apalagi dari SD, SMP, SMA itu saya kuliah dan kuliah itu di Jogja, benar-benar di Jogja semuanya. Itu saya merasa dari saya sendiri kurang banget untuk mungkin lebih mengenal lebih jauh, beda dengan Mbak Nina sama Mbak Sepriana yang jauh-jauh dari negeri orang datang ke Jogja. Dan akhirnya ya dari saya sendiri emang kurang puas dengan apa yang saya lakukan sekarang, karena ya mungkin skop dari pergaulan saya sendiri itu wilayah Bantul, kemudian baru kemarin kuliah itu di daerah Jogja dan lain sebagainya, kemudian baru teman-teman dari luar gitu. Nah tapi dari situ justru saya juga setelah bisa menjadi benchmarking saya sendiri, karena dulu saya benar-benar pergaulannya di Bantul, kemudian ketemu sama orang-orang luar dari kuliah, itu saya jadi melihat sebenarnya banyak loh potensi asli dari pelajar Bantul ini, tinggal bagaimana kita mengemas agar melalui organisasi IPPNU ini potensi pelajar Bantul ini benar-benar bisa terasah, terwadahi, dan juga menjadi hal yang semakin membuat teman-teman ini bangga menjadi pelajar Bantul dan terkhusus menjadi tergabung dalam organisasi IPNU IPPNU. Nah, itu jadi meskipun saya kurang puas tapi menjadi motivasi bagi diri saya sendiri untuk wah ini banyak nih peluang-peluang, gebrakan-gebrakan baru yang bisa kita lakukan bersama untuk menunjukkan kita pelajar di wilayah Bantul, di wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini lebih ya memang seistimewa daerah istimewa Yogyakarta ini. Sesuai dengan namanya ya, istimewa. Mungkin sebenarnya banyak banget ya yang bakal kita bahas, tapi waktu yang bukan menghalangi sih, lebih kayak biar ketemu lagi biar ada episode selanjutnya. Nah, mungkin dari apa yang sudah kita obrolkan dan bisa didengarkan oleh yang menonton podcast kita kali ini, kira-kira Mbak Nina atau Mbak Nurul mempunyai pesan tersendiri untuk kita sebagai pelajar dan juga sebagai generasi penerus untuk kedepannya. Pesannya kira-kira bagaimana? Dan pesannya ya itu sama sih kayak pas di awal, ya tetap semangat, ingat lagi tujuan kita bisa dapat, jangan nyari apa yang kita cari di organisasi, tapi tanyakan pada diri kita bisa ngasih apa nih. Dan pesannya ya cuma satu sih, tetap belajar, berjuang, bertakwa. Gimana slogannya? Belajar, berjuang, bertakwa. Malah kita mengeluarkan jargon IPPN. Belajar, berjuang, bertakwa. Nah, mungkin obrolan kita sampai sini aja ya, dan kita sambung untuk lain kali, untuk lain waktu. Mungkin kita bakal membahas tentang apa yang menarik dan apa yang bakal yang lagi FOMO gitu. Ya, yang lagi FOMO gitu kan ya, yang lagi FOMO. Nah, mungkin sedikit dari kita yang sudah disampaikan, dan kelanjutannya bakal ada di podcast selanjutnya. Tetap stay tune terus di podcast LKPP. Sampai berjumpa di podcast-podcast selanjutnya, dan bye-bye. Semoga rekan dan rekanitas tetap semangat, sehat selalu, dan semangat dalam menggapai cita-cita dan juga mengemban organisasi. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Ntar IG-nya belum selesai.